Hari ini kita bakal bahas sebuah kisah yang wah gila banget. Sebuah cerita tentang keberuntungan dan pengkhianatan dari koleksi klasik Kisah 1001 Malam yang mungkin banyak dari kalian belum pernah dengar. Tapi kita nggak cuma akan cerita, kita akan bedah alurnya pakai kerangka perjalanan pahlawan buat lihat gimana kisah kuno ini ternyata punya pola yang relevan sampai sekarang. Kalian pasti udah familiar sama setting ceritanya kan? Jadi kayak semua kisah di 1001 Malam. Yang cerita ini Ratu Syahrazad. Setiap malam, dia harus merangkai cerita buat sang raja. Ini tuh strategi cerdiknya dia buat menunda eksekusi, dan ya bertahan hidup satu hari lagi. Nyawanya benar-benar bergantung pada cliffhanger yang dia buat. Dan kita perlu banget ingat soal kerangka cerita ini. Jadi Syahrazad itu sengaja menghentikan ceritanya di momen-momen paling genting, pas fajar mulai kelihatan. Nah, ini nih kuncinya buat ngerti kenapa banyak dari kisah-kisah ini termasuk yang kita bahas hari ini, berakhirnya tuh kayak gantung banget, bikin si raja dan tentunya kita jadi penasaran setengah mati. Oke, kita mulai aja ya. Setiap perjalanan pahlawan itu dimulai di tempat yang disebut dunia biasa. Dan kisah Alauddin ini juga sama. Kita kenalan dulu sama ayahnya, Syamsuddin. Dia ini pedagang kaya raya, punya segalanya lah. Tapi ada satu hal yang bikin dia sedih banget. Dia nggak punya anak. Nah, disinilah ceritanya mulai, agak aneh. Bayangin, udah 40 tahun nikah tapi nggak punya keturunan, Syamsuddin langsung nyalahin istrinya. Tapi istrinya bales, masalahnya bukan di aku tapi di kamu. Katanya, air manis suaminya itu terlalu jernih buat bisa membuahi. Diagnosis yang spesifik banget ya. Terus solusinya gimana? Ya pastinya bukan ke dokter biasa. Mereka nemuin seorang maklar perokok hashish bernama Syekh Muhammad Samsam yang ngasih resep ramuan kesuburan. Dan resepnya ini, wah ribet banget. Bukan cuma obat, tapi udah kayak ritual. Dan ajaibnya, ramuan itu beneran berhasil. Lahirlah Alauddin Abu Syamad. Tapi ayahnya ini parno banget. Dia takut kena mata jahat atau ain, jadi anaknya malah disembunyiin di ruang bawah tanah selama 7 tahun penuh. Nah inilah dunia biasa buat pahlawan kita, isolasi total, dilindungi dari dunia luar secara ekstrim. Ya namanya juga hidup kan, nggak mungkin selamanya dikurung. Dan bener aja, dunia luar akhirnya datang juga, membawa apa yang kita kenal dalam alur pahlawan sebagai panggilan untuk bertualang. Panggilan ini datangnya dalam bentuk ejekan yang nyelekit banget. Pas akhirnya diizinin keluar, Alauddin ketemu sama anak-anak pedagang lain, dan mereka ngeledekin dia. Mereka bilang dia naif, gak ada harganya, karena pedagang sejati itu ditempa di perjalanan, bukan di dalam rumah yang nyaman. Wah, kata-kata itu nusuk banget. Merasa terhina, Alauddin gak mau lagi balik ke sangkar emasnya. Dia kasih ultimatum ke orang tuanya, siapin kafilah dagang ke Baghdad, atau aku kabur dan jadi gembel aja sekalian. Nah, ini dia momennya. Pahlawan kita dengan tegas menjawab panggilan itu. Dan begitu dia melangkah keluar dari zona nyamannya, dunia langsung menghantam dia dengan keras. Dunia biasanya udah selesai. Sekarang, serangkaian ujian berbahaya baru aja dimulai. Ujian pertamanya ini, wah, ngeri. Namanya Mahmud al-Bulki. Di depan umum, kelihatannya dia pedagang terhormat yang dipercaya sama bapaknya Alauddin. Tapi secara pribadi, dia itu predator berbahaya. Dia berkali-kali mencoba memangsa Alauddin yang masih polos, yang untungnya selalu ditolak dengan tegas. Tapi, bahaya paling besar justru datang dari kesombongannya sendiri. Dia nggak dengerin nasihat pemandunya dan keras kepala mau berkemah di luar gerbang Baghdad. Keputusan yang fatal. Malam itu, bencana terjadi. Bandit terkenal Ajlan menyerang. Mereka membantai semua orang, merampas semua hartanya. Alauddin ditinggal sendirian, babak belur, dan gak punya sepeser pun uang. Nah, pas lagi di titik terendah-rendahnya, sendirian, bokek di kota orang, disinilah nasib Alauddin berbalik 180 derajat. Baghdad yang tadinya jadi tempat kejatuhannya, justru jadi panggung kebangkitannya. Coba deh lihat kontrasnya. Di satu sisi, dia saking putus asanya sampai nerima kerjaan jadi muhalil, suami pura-pura semalam doang buat seorang wanita yang dicerai biar bisa rujuk sama mantan suaminya. Tapi di sisi lain, ternyata si wanita ini, Zubaidah, cantik banget, pinter, dan mereka malah langsung jatuh cinta. Dan di sini juga, pahlawan kita ketemu mentornya, walaupun dia nggak sadar sama sekali.
Jadi ada 4 darwis misterius yang sering banget mampir ke rumah barunya. Tanpa dia tahu, mereka itu sebenarnya penguasa legendaris Baghdad, Khalifah Harun ar-Rasyid, sama para penasihat utamanya yang lagi nyamar. Khalifah ini suka banget sama keramahan Alauddin dan istrinya, jadi dia jadi pelindung rahasia mereka. Dia kirim hadiah berupa barang dagangan senilai 50.000 dinar. Itu duit banyak banget loh. Dan dibuat seolah-olah hadiah itu dari ayahnya Alauddin. Nah inilah hadiah bagi si pahlawan, statusnya langsung naik drastis. Tapi kalian tahu kan, dalam perjalanan pahlawan, setelah dapat hadiah, pasti ada ujian terberat. Dan kesuksesan Alauddin ini bikin iri musuh yang jauh lebih licik dan berbahaya dari yang pernah dihadapi sebelumnya. Kenalin, ini dia penjahat utamanya, Ahmad Kamakim. Penjahat kelas kakap yang baru aja bebas. Dan dia disewa buat satu tujuan, menculik istri baru Alauddin yang namanya Yasmin. Ia setelah Zubaidah meninggal, Alauddin menikah lagi. Demi anak kepala keamanan yang lagi obsesif. Dan rencana si Kak Mak ini, wah jenius sekaligus jahat banget. Pertama, dia nyusup ke istana, nyolong harta paling pribadi punya khalifah. Terus, barang curiannya itu dia tanam di bawah ubin rumah Alauddin. Habis itu, dia memanipulasi pencarian resmi di seluruh kota dan tahu persis di mana harus nemuin barang bukti itu. Jebakannya berhasil total. Alauddin, yang tadinya anak emas khalifah, langsung dituduh melakukan pengkhianatan tingkat tinggi. Hartanya, statusnya, kehormatannya, semua hilang dalam sekejap. Dan hukumannya? Hukuman mati. Ini adalah titik terendah dalam perjalanannya. Nah, disinilah ceritanya jadi khas. 1001 malam banget. Tepat di puncak ketegangan, narasinya berhenti total. Jadi, bayangin, tali udah di leher, Algojo udah siap, Syahrazad lihat matahari terbit, dan cut. Dia berhenti cerita. Cerdik banget kan? Dia bikin raja penasaran supaya dia nggak dieksekusi besoknya. Dan disitulah, dalam koleksi yang kita punya, cerita ini tamat. Ini meninggalkan kita dengan pertanyaan yang sama persis kayak yang dihadapi raja berabad-abad lalu. Kira-kira, sang mentor, Khalifah Harun ar-Rasyid, bakal sadar nggak ya soal kebenarannya? Alauddin bakal lolos nggak? Sumber aslinya nggak kasih kita jawaban. Dan mungkin disitulah letak kehebatannya. Cerita ini seolah ngajak kita buat jadi pencerita selanjutnya. Jadi menurut kalian, gimana seharusnya cerita ini berakhir?